Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita tentang literasi informasi. Hari ini kami akan menyampaikan materi tentang penyajian informasi. Baik, Bapak Ibu, materi penyajian informasi disampaikan dalam kegiatan Bintek Literasi Informasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2026. Teori organisasi informasi menurut Halprin dan Putu Laxman Pandit ya. Jadi kita mulai dengan teori organisasi informasi. Jadi teori ini menyatakan bahwa perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan stroke, melainkan sebagai pengelola informasi yang dinamis. Agar informasi bisa disajikan secara efektif, perpustakaan harus memiliki tahapan pengorganisasian. Apalagi sekarang perpustakaan itu harus bertransformasi, memberikan dampak sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak hanya menyimpan koleksi, tetapi bagaimana perpustakaan itu mengelola informasi dengan baik. Jadi inti teori ini adalah penyajian informasi memerlukan strukturisasi yang jelas melalui alat penelusuran konvensional seperti yang kita kenal adanya katalog, bibliografi, indeks, abstrak, maupun perangkat modern aplikasi yang kita kenal dengan OPAC dan SLIMS. Yang pertama yaitu contoh katalog ya, katalog kartu atau online public access katalog yang berfungsi sebagai representasi dari setiap koleksi fisik atau digital yang ada di perpustakaan. Katalog mencantumkan informasi detail sebuah buku serta nomor panggil call number agar pemustaka ataupun pengunjung bisa menemukan lokasi buku tersebut gerak. Contohnya seperti yang kami tampilkan berikut ini. Jadi fungsi utamanya adalah menunjukkan lokasi fisik buku di perpustakaan sehingga pemustaka ataupun pengunjung tidak bingung ketika ingin mencari buku yang dia butuhkan. Kemudian yang kedua ya contoh bibliografi. Biasanya kita temukan di bagian akhir buku ya Bapak Ibu ya. Jadi bibliografi ini adalah daftar pustaka atau daftar publikasi yang disusun secara sistematis berdasarkan abjad, nama pengarang atau subjek tertentu. Berbeda dengan katalog, bibliografi tidak mencantumkan nomor panggil perpustakaan karena tujuannya adalah memberitahu pengguna tentang keberadaan sebuah karya secara umum di dunia literatur. Misalkan nih, di daftar pustaka, kita mengutip tulisan dari Suwarno. Nah, jadi kita susun daftar pustaka tersebut, bibliografi itu berdasarkan abjad. S berarti penulisnya ada Suwarno, kemudian ada Sulistyo Basuki. Kemudian U, penulisnya ada Ulia, dan selanjutnya. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai referensi atau daftar bacaan rekomendasi mengenai suatu topik ilmu. Yang ketiga adalah Bapak Ibu indeks ya. Indeks juga dicantumkan atau dimuat di akhir buku. Indeks berfungsi sebagai penunjuk kata kunci, istilah penting, atau nama tokoh besar ya, atau nama tokoh ya, atau nama tokoh beserta lokasi halaman tempat istilah tersebut dibahas. Jika di dalam buku atau lokasi artikel, jika indeks majalah atau jurnal. Jadi fungsi utama indeks ini Bapak Ibu semua ya mempercepat kita ya pemustaka dalam menemukan halaman spesifik atau artikel tertentu yang membahas kata kunci yang mereka cari secara mendalam.
Misalkan nih kita ingin mencari kata kunci abstrak di dalam buku tersebut. Kita tinggal lihat aja di indeksnya. Oh, ternyata kata abstrak di buku tersebut terdapat di halaman 12, halaman 45, dan halaman 102. Misalkan nih kita ingin mencari kata kunci bibliografi dalam buku tersebut. Tinggal kita lihat aja indeksnya. Jadi kata bibliografi itu terdapat di halaman 7, halaman 22, halaman 456. Begitu juga contoh berikutnya, baik dia di buku maupun di jurnal. Perbedaannya apa Bapak Ibu semua ya? Tentu perbedaannya ya kalau katalog itu ya rumusnya tadi. Ada nomor panggil, kemudian lokasi rak yang mau kita cari tadi. Kemudian kalau bibliografi, ya kita melihat di dalam buku tersebut di bagian akhir daftar referensi yang sesuai dengan abjad tadi. Kemudian indeks, nah, kita bisa melihat juga di bagian akhir buku daftar kata kuncinya, kemudian nomor halaman. Kalau dia di buku, di artikel juga seperti itu nomor halamannya halaman berapa. Kemudian eh, fungsi simpan saji karya ya. Kalau kita kutip dari buku Sulistyo Basuki ya, pakar ilmu perpustakaan Bapak Profesor Sulistyo Basuki, mengemukakan bahwa fungsi fundamental perpustakaan salah satunya adalah simpan saji. Jadi informasi tidak boleh sekedar disimpan, tetapi wajib disajikan agar bisa diakses secara leluasa dan gratis oleh masyarakat. Tujuannya apa? Untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan rekreasi informasi. Proses penyajian ini melibatkan pengelolaan fisik, tata letak, atau rak, atau bahkan maupun digital antar muka web istilahnya. Kemudian ada juga sistem informasi perpustakaan berbasis web atau digital dengan menggunakan metode waterfall. Ya, metode waterfall ini di era digital ya tentunya penyajian informasi bergeser karena sistem informasi. Salah satu landasan teoritisnya adalah penyajian data digital yang rapi adalah penerapan siklus pengembangan sistem seperti metode waterfall. Jadi inti teori ini adalah informasi dalam perpustakaan digital harus disajikan melalui menu yang terstruktur secara interaktif, seperti menu data buku atau katalog digital, galeri buku, dan pelacakan peminjaman untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pencarian. Jadi pemustaka itu gampang gitu nah. Buku apa yang dia ingin cari langsung dapat posisi bukunya di mana atau bahkan status bukunya. Apakah buku itu jumlahnya misalkan ada 5, 3 sudah dipinjam, berarti ada 2 lagi. Berarti kita bisa pinjam sampai sedetail itu. Buku yang akan ditampilkan sehingga pemustaka lebih gampang ya lebih mudah ketika ingin mengakses buku tersebut sampai dengan meminjamnya. Jadi waterfall model ini mulai dari project planning, requirement, analyze, design, coding, testing sampai dengan deployment. Jadi kita harus mulai tahap-tahapannya. Akan dijelaskan ya di dalam materi ini. Mulai dari tahap analyze kebutuhan, ya menyajikan ya tadi kebutuhan fitur katalog buku digitalnya tadi menampilkan apa? Judul, penulis, penerbit, tahun, ISBN, dan ketersediaan stoknya. Kebutuhan fitur galeri buku, ya visualisasi cover buku yang menarik, sampai dengan kebutuhan fitur pelacakan peminjaman. Sampai dengan tahap desain sistem. Nah, ini sampai sedetail itu Bapak Ibu semua ya. Kemudian sampai dengan berbicara tentang pemrograman. Kemudian tahap pengujian testing, sampai dengan tahap penerapan deployment. Jadi bagaimana aplikasi perpustakaan digital ini diupload ke server, ya di apa hosting atau cloud, sehingga bisa diakses oleh pemustaka melalui komputer di perpustakaan maupun di smartphone-nya. Jadi di rumah pun bisa mengakses layanan perpustakaan. Dan kita juga harus berbicara tentang maintenance, tahap pemeliharaan. Jangan sampai apa yang sudah dibangun tidak dipelihara, akhirnya nanti bisa rusak dan bahkan hilang. Jadi tahap pemeliharaan ini apa aja Bapak Ibu semua? Ya mengompres ukuran gambar pada galeri buku agar websitenya tetap ringan saat diakses.
memperbarui database katalog jika ada buku baru yang masuk, supaya yang tampil itu ya jangan itu aja, jadi harus diupdate terus. Kemudian memperbaiki sistem pelacakan jika ada kendala keterlambatan notifikasi email denda kepada anggota. Ya, teori media penyebaran informasi ini Bapak Ibu semua intinya adalah bagaimana lembaga informasi termasuk perpustakaan ya harus memanfaatkan berbagai saluran digital ya untuk menyajikan layanan yang terbaik bagi pemustaka. Mulai dari media sosial, infografis, WhatsApp, hingga YouTube. Jadi penyajian informasi yang lengkap di perpustakaan wajib mengkombinasikan ya tadi struktur data yang baik, ya, organisasi informasi atau katalognya, kemudahan akses fisik atau digitalnya, simpan sajinya, serta kemasan visual yang menarik. Misalkan adanya infografis atau tadi antarmuka sistem. Ini dia Bapak Ibu semua penjelasan elemen informasi dalam buku induk ya. Perpustakaan pasti memiliki buku induk, data lengkap tentang koleksi buku yang ada di perpustakaan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, mulai dari nomor urut sampai dengan status buku tersebut ya. Kita juga harus mempelajari tentang nomor klasifikasi buku. Yang biasa digunakan adalah DDC tadi ya. Apa itu DDC? Dewey Decimal Classification. Contohnya seperti ini Bapak Ibu semua. Kalau dia 000, berarti subjeknya ya eh, koleksinya seputar komputer, informasi, dan karya umum. Kalau dia 100, berarti subjeknya seputar tentang filsafat dan psikologi dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu semua. Yang tadi kita bahas tentang katalog, adanya nomor panggil. Rumusnya apa ya? Nomor DDC tadi. Nah, contohnya di sini, kalau bukunya tadi Pengantar Ilmu Perpustakaan karya Sulistyo Basuki, berarti dia termasuk kategori 000. Ya tadi ya, ini Bapak Ibu. Ah, termasuk subjeknya komputer, informasi, dan karya umum. Jadi nomornya di sini ya sesuai dengan nomor urut koleksi Bapak Ibu di perpustakaan. Nah, dia 025. Tentu kan masih ada nomor 001, 002 ya sesuai dengan jumlah koleksi buku kita. Kemudian tiga huruf penulis ya Sulistyo Basuki SUL. Kemudian satu huruf judul. Hurufnya jangan huruf kapital tapi huruf kecil. Karena judul bukunya adalah Pengantar Ilmu Perpustakaan. Maka label punggung bukunya nomor panggilnya adalah 025.3 SULP. Itu Bapak Ibu, ini contoh yang sudah kita buat di Perpustakaan SD Literasi Qurani, di Perpustakaan RA Tunas Literasi Qurani, di Perpustakaan TBM Tasikmalaya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.